Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis untuk anak-anak kelas 6. Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk hari ini kita akan mulai masuk ke materi baru, yaitu bangun ruang. Nah, di buku kalian itu sebenarnya sudah lengkap, sudah terdiri dari berbagai macam bangun ruang, mulai dari prisma, kubus, balok, tabung, kerucut, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai kubus, karena sebenarnya yang sering keluar dalam soal ujian nasional atau USBN itu biasanya kubus, balok, tabung, prisma. Kerucut itu jarang sekali, limas juga jarang, tapi yang sering muncul itu adalah kubus, balok, tabung, prisma. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang tabung terlebih dahulu. Untuk bangun ruang yang pertama, kaitannya dengan kubus. Kubus itu merupakan suatu bangun ruang yang awalnya atau sebelum menjadi bangun ruang, bangun datar yang mendasari itu adalah persegi. Ini saya umpamakan gambar, anggap saja ini semua ukuran sisinya sama. Jadi kubus itu cirinya adalah ukuran sisinya adalah sama. Semisal di sini 8 cm, berarti sini juga 8, di sini juga 8. Nah, kemudian untuk jumlah sisinya itu ada 6, yaitu depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Kemudian rusuknya ada 12 yang seperti ini, garis-garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu titik sudutnya itu yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu nggih? Oke, kita langsung masuk untuk ke rumus. Jadi dalam bangun ruang itu ada 2 yang harus kita pahami, yang harus kita cermati, sama halnya dengan bangun datar. Kalau bangun datar itu kan biasanya kalau tidak disuruh mencari keliling ya luas. Ingat kemarin kalau keliling itu berarti yang hanya garis-garis yang mengitari di sekitarnya, tapi kalau luas yang berada di dalamnya. Sama halnya dengan bangun datar, bangun ruang itu juga ada volume dan luas permukaan. Contohnya di sini misalkan kubus, kalau di dalam volume, misalkan kita mau mencari volume berarti mencari isinya. Misalkan di sini diisi air. Ya. Diisi air berarti itu adalah volumenya. Lalu kalau luas permukaannya itu saya umpamakan misalkan bak mandi ya, bak mandi berbentuk kubus. Air yang ada di dalamnya itu adalah volume air dari bak tersebut. Kemudian untuk luas permukaannya itu adalah dinding-dindingnya, mulai dari yang depan, samping, belakang, bawah, atas. Nah, itu adalah luas permukaannya. Jadi luas permukaan itu bisa dianggap juga sebagai luas limut atau bingkainya. Nah, otomatis rumusnya juga akan berbeda. Mau mencari isi dan juga mau mencari luas permukaannya. Gitu nggih. Oke, kita langsung masuk untuk yang volume. Untuk mencari volume dari kubus, rumusnya adalah volume, ini kita bisa singkat V ya, sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, artinya sisi dikali sisi dikali sisi. Ada 3, berarti kalau ini kita lebih ringkas, berarti sisi S pangkat 3. Ini bukan, misalkan ya sisinya 8. Sisi 8 itu bukan berarti 8 dikali 3, tapi 8-nya dihitung 3 kali 8 dikali 8 dikali 8. Contoh ya, semisal ini volumenya diketahui ya, sisinya sama dengan 5. Berarti untuk mencari volume sama dengan sisi pangkat 3. 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5 25, 25 dikali 5 hasilnya berapa? 125. Contoh lagi semisal diketahui misalkan ini misalkan diketahui ya sisinya 4 semisal. Berarti kan untuk mencari volume sama dengan S pangkat 3.
4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 16. 16 dikali 4 ini 4 64. Gitu nggih. Nah, untuk satuannya kalau misal cm ya berarti ini cm kubik. Ini juga cm kubik, atau misalkan meter ya berarti meter kubik. Kenapa kubik? Karena kita kan mengalihkan 3 komponen. Ya, 3 satuan yang kita kumpulkan. Jadi biasanya kalau dalam volume itu nanti ada satuan tersendiri, misalkan liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Lalu bagaimana jika ini tuh mau dijadikan ke desi? Berarti kita mengingat-ingat bukan rumus tapi dari urutan dari kilometer, hektometer itu kan kalau untuk panjang. Nah, untuk volume itu berarti ya ada satuan tersendiri, misalkan liter, kemudian cc dan sebagainya. Bisa juga dengan seperti ini, nanti per kubik seperti ini. Jadi mulai dari kilometer, hektometer, dekameter dan seterusnya itu sampai dengan milimeter. Nah, tinggal nanti misalkan di sentimeter mau dijadikan ke desimeter, berarti kita harus membagi atau mengalihkan dia ke 1000. Kenapa 1000? Ingat, dalam operasi pengukuran itu jika cuma sentimeter sini dengan sentimeter kuadrat dan sentimeter kubik itu berbeda. Kalau ini kan nanti kalau misalkan dibagi atau dikali cuma 10, ini 100, kalau ini yang 1000. Dilihat dari ininya, pangkatnya. Oke, itu nanti kita sambil berjalan untuk mempelajari itu. Sekarang kita fokus untuk ke volume dan luas permukaannya. Oke, karena sudah volume, kita mau masuk ke luas permukaan. Luas permukaan kubus. Untuk mencari luas permukaan, rumusnya adalah 6 dikali sisi kuadrat, atau 6 dikali S kuadrat, gitu aja. Kalau misalkan ini tadi sisinya ada 5 misal. Kalau ada 5 berarti 6 dikali 5 pangkat 2. 6 dikali 25. 0 di 12 tambah 3 150. Kalau yang ini tadi bagaimana? Yang ini tadi misalkan ini sisinya 4 ya, berarti 6 dikali sisi kuadrat sama dengan 6 dikali 4 kuadrat. 6 dikali 4 dikali 4 kan 16, berarti berapa? 6 dikali 16, 6 dikali 6 36, sini 3, 6 ini 96. Misalkan ini satuannya berarti cm persegi, ini cm persegi. Nah, seperti itu. Oke, untuk kubus, jika ada pertanyaan silahkan nanti bertanya lewat WA. Kalau misalnya ada kesulitan, kita lanjut untuk ke yang balok. Oke, kita lanjut untuk ke materi bangun ruang yang selanjutnya, yaitu balok. Untuk balok itu bangun datar yang mendasari itu persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang dia memiliki panjang lebar. Nah, kalau di balok berarti dia punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi. Mana yang dimaksud panjang dari balok? Bagian yang sebelah sini. Dari ini sampai sini, ini adalah panjang. Kemudian untuk lebarnya, ini dari sini. Ini sampai sini itu lebar. Kemudian ini dari sini sampai sini itu adalah tinggi. Gitu nggih? Panjang, lebar, tinggi. Nah, untuk mencari volumenya, oke, sebelum mencari volume kita perhatikan dulu untuk sisinya ada 6 sama dengan kubus. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Ada 6 nggih. Kemudian untuk rusuk sama ada 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian untuk titik sudutnya juga sama, ada 8. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita masuk untuk ke volume. Untuk volume untuk volume dari balok itu lebih mudah. Panjang, kalau tadi kan sisi kali sisi kali sisi kan, sisi pangkat 3. Nah, sekarang panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Misal di sini 8, di sini 6, di sini 4, berarti 8 dikali 6 dikali 4. Gitu nggih. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang untuk yang luas permukaan. Ingat tadi kalau luas permukaan berarti luas selimutnya atau bukan volumenya, bukan isinya. Nah, untuk mencari luas permukaan rumusnya itu adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Gimana? Ini seperti ini, nanti angkanya akan ada petunjuknya. Jadi misal kalian tulis rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Misalkan ini panjang lebar berarti panjang dikalikan lebar, tulis sini. Panjang kali tinggi berarti panjangnya di sini dikalikan di sini, tulis di sini. Kemudian lebarnya ini dikali sini, tuliskan di sini. Terus nanti tinggal dikalikan terus ditambahkan. Jangan lupa dikalikan 2 karena rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke. Oke, begitu umpamakan masuk ke dalam contoh soal. Oke, di sini begitu umpamakan sebuah balok dengan panjang 8, lebar 6, tinggi 4. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Panjang, untuk mencari volume panjang kali lebar kali tinggi 8 dikali 6 dikali 4, hasilnya ini 48 dikali 4 192. Untuk luas permukaan di sini dirumuskan, tulis rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, kita coba untuk memasukkan angka-angka dari balok yang ada di atasnya. Berarti 2 tetap kita tulis, panjangnya itu berapa? 8. Dikali-kali itu boleh kalian ganti dengan titik seperti ini untuk memudahkan. Dikali berapa? Lebar itu ada 6. Tambah. Kemudian panjang lagi 8. Tingginya berapa? 4. Ditambah lagi. Lebarnya ada berapa? 6 dikali tingginya 4. Tutup kurung. Kemudian kita selesaikan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 8 dikali 6 itu adalah 48 ditambah 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. 6 dikali 4 24. Nah, sekarang kita menjumlahkan. Tetap kita tulis 2 dalam kurung, tetap kita tulis 8 ditambah 2 10, 10 tambah 4 14. Di sini sisa 1 5 8 10. Berarti 104. 2 dikali 104 hasilnya adalah 208 cm persegi. Ini adalah hasil dari luas permukaan balok. Nah, gitu ya. Untuk hari ini cukup untuk balok dan kubus terlebih dahulu. Insya Allah untuk hari Senin kita akan lanjut ke bangun ruang yang lainnya. Silakan dicermati, dipahami betul supaya kalian lebih fasih, lebih cepat hafal tentang konsepnya. Oke, selamat belajar, semangat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.